Bab 1. Pendahuluan dengar, kalau dia mulai menjauh, insting pertamamu pasti berpikir dia tidak tertarik atau kamu melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kalau sebaliknya justru benar? Kalau dia menjauh bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli hingga itu menakutkan baginya. Simak terus, karena ini bertentangan dengan hampir semua hal yang kamu percaya tentang psikologi wanita. Ada satu perilaku spesifik di akhir video ini yang 99% pria salah artikan. Begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu pasti dia sedang melawan perasaannya sendiri. Wanita yang hari ini terlihat takut padamu mungkin sudah membayangkan masa depan bersamamu. Dan itulah alasan dia bab 2. Mengapa sebagian wanita menjauh lari? Aku akan tunjukkan tanda pasti yang membedakan wanita yang benar-benar tidak tertarik dari wanita yang sedang melindungi diri agar tidak jatuh terlalu dalam. Begitu kamu bisa membaca sinyal ini, kamu berhenti panik dan mengejar, lalu mulai paham apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan ini, dia hangat, genit, obrolan kalian menyenangkan, kemistrinya terasa nyata. Lalu tiba-tiba dia dingin, balasannya makin singkat, mendadak sibuk terus. Otakmu langsung menyimpulkan, dia sudah kehilangan minat. Tapi terkadang perasaan paling kuat justru memicu penolakan paling kuat. Ada dasar ilmiahnya. Ketika wanita punya perasaan tak terduga, otaknya melepaskan hormon stres yang sama. Seperti saat dalam bahaya, amigdalanya memperlakukan kerentanan emosional seperti ancaman fisik. Tubuhnya secara kimiawi memberitahunya untuk lari darimu, bukan karena kamu buruk, tapi mungkin karena kamu terlalu baik. Kerentanan itu menakutkan, terutama bagi wanita yang pernah terluka atau bangga dengan kemandiriannya. Saat perasaan itu mulai nyata, itu memicu rasa takut kehilangan kendali. Bab 3. Tanda nomor 1. Dia terlihat malu-malu di dekatmu, rasa takut terluka, takut menginginkan seseorang lebih dari orang itu menginginkannya. Dia mungkin sudah mengujimu tanpa kamu sadari, lewat tes kecil, jarak yang sengaja diciptakan, drama yang direkayasa, untuk melihat apakah kamu akan mengejarnya seperti pria lain. Tergantung responmu, kamu lulus atau gagal tanpa pernah sadar ada tes yang berlangsung. Mekanisme perlindungan pun aktif, menciptakan jarak, membangun tembok, menarik diri sebelum semuanya jadi terlalu jauh. Ini kelangsungan hidup emosional, bukan hal logis. Ironisnya, semakin dia menyukaimu, semakin keras dia mungkin mendorongmu menjauh. Tapi kuncinya, ketika wanita takut jatuh cinta, dia tidak langsung menghilang. Dia meninggalkan petunjuk, pola, kontradiksi yang tidak masuk akal. Ada satu tipe wanita yang tidak akan pernah menunjukkan tanda ini sekuat apapun dia menyukaimu. Semua yang aku ajarkan ini tidak akan berhasil padanya. Tetap simak sampai akhir, aku akan ungkap siapa dia. Tanda pertama, yang paling membingungkan, perilaku panas dingin. Bab 4. Tanda tagar 2, dia menghindarimu lalu mencari perhatianmu. Suatu hari dia membalas langsung, tertawa, membagikan hal pribadi. Hari berikutnya dia jauh, butuh berjam-jam membalas dengan jawaban satu kata. Kalau dia benar-benar tidak peduli, sikapnya akan tetap dingin. Tapi bolak-balik ini menandakan konflik batin. Sebagian dirinya ingin mendekat, sebagian ingin lari. Semakin hangat dia, semakin dingin dia keesokan harinya. Ini proporsional bukan kebetulan. Pola ini bukan penolakan, itu perlawanan terhadap perasaannya sendiri. Dia menghukum dirinya karena terlalu dekat. Kalau dia selalu bersikap dingin setelah percakapan mendalam atau momen rentan, itulah bukti nyatanya. Tanda kedua, bersifat psikologis. Dia jadi defensif ketika kamu semakin dekat. Kamu bertanya sesuatu personal atau membicarakan masa depan meski santai, tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan atau terlihat tidak nyaman. Wanita yang tidak tertarik tidak akan defensif, mereka hanya tidak terlibat. Tapi ketika dia takut pada perasaannya, kedekatan emosional terasa berbahaya. Jadi dia membangun tembok begitu suasana terasa terlalu nyata. Perhatikan kalau kamu menarik diri setelah dia defensif. Apakah dia mengejarmu atau tiba-tiba menghubungimu tanpa alasan jelas? Kalau iya, itu memastikan dia takut. Karena dia tidak ingin kamu terlalu dekat, tapi juga tidak ingin kamu pergi. Tanda ketiga, dia memperhatikanmu tapi berpura-pura tidak. Bab 5. Tanda nomor 3, dia mengingat detail-detail kecil tentangmu. Kamu memergokinya melihatmu saat dia mengira kamu tidak sadar. Dia melihat storymu dalam hitungan menit, tapi butuh berjam-jam membalas pesanmu.
Dia tahu detail hidupmu yang jarang kamu ceritakan, bahkan mengingat hal yang kamu katakan berminggu-minggu lalu. Hal yang bahkan tidak kamu ingat pernah kamu katakan. Itu bukan ketertarikan biasa, itu seseorang yang terus memutar ulang percakapan kalian di kepalanya. Kalau dia tidak peduli, dia tidak akan memperhatikan. Tanda keempat, dia menyebut pria lain tapi tidak pernah serius. Misalnya ada yang mengajaknya kencan atau mantannya menghubunginya, tanpa keterlibatan nyata dalam cerita itu. Ini manipulatif tapi efektif. Dia menguji reaksi emosionalmu. Apakah kamu cemburu, menjauh, atau memperjuangkannya? Dia menciptakan persaingan buatan karena ingin tahu apakah kamu bersedia bersaing untuknya. Kalau kamu benar-benar cemburu, kamu gagal tes ini. Respons yang tepat. Ketidakpedulian total dengan sedikit rasa geli. Tanda kelima, teman-temannya bersikap aneh di sekitarmu, memberimu tatapan penuh arti, terkejut saat dia bersikap dingin, bahkan mungkin bilang, dia selalu membicarakanmu. Bab 6, tanda nomor 4, bahasa tubuhnya berubah di dekatmu. Yang tidak mereka katakan, mereka tahu pola sikapnya. Pernah melihatnya seperti ini dengan pria yang benar-benar dia sukai dan sedang mengamati apakah kamu berbeda. Kalau teman-temannya peduli dengan hubungan kalian, itu karena dia sering membicarakanmu. Kalau teman-temannya mulai menciptakan kesempatan agar kalian berduaan atau tiba-tiba pergi saat kamu muncul, itu bukan kebetulan. Itu sudah direncanakan. Bagaimana menghadapi wanita yang takut jatuh cinta? Kebanyakan pria mengejar lebih keras atau pergi sepenuhnya karena mengira dia bermain-main. Keduanya salah. Mengejar menegaskan kamu membutuhkannya, pergi begitu saja menegaskan kamu tidak pernah peduli. Yang berhasil meski terdengar berlawanan dengan intuisi. Beri dia ruang, tapi jangan menghilang. Jangan banjiri dengan kepastian atau paksa dia terbuka. Itu hanya menegaskan kamu terlalu terlibat terlalu cepat. Samakan energimu dengannya. Bukan karena kesal, tapi karena hormat. Kalau dia menarik diri, kamu juga menarik diri. Bukan untuk menghukumnya, tapi menunjukkan kamu tidak putus asa, punya kehidupan sendiri. Saat kamu menarik diri, tarik diri menuju sesuatu, bukan kehampaan. Tetap konsisten, tapi jangan menempel. Sesekali hubungi dia, jaga suasananya tetap. Bab 7. Apa sebenarnya arti dari perilaku-perilaku? Ini ringan, tunjukkan kamu masih tertarik, tapi hidupmu tidak tertunda karenanya. Saat menghubunginya, buat itu spesifik, bukan, "Hai, gimana kabarnya?" Tapi seperti, "Aku lihat ini dan langsung teringat kamu." Ini menunjukkan kamu memikirkannya sekaligus menjalani hidup yang menarik. Ketika dia melihat kamu tidak goyah oleh sikap jauhnya, ketakutannya mulai memudar. Karena hal yang paling dia takutkan, kehilangan dirinya dalam hubungan ini, terasa kurang mengancam saat kamu tidak menuntut seluruh perhatiannya. Tunjukkan kerentanan tapi tetap membumi. Bagikan ketakutan dan kehidupanmu sendiri, tapi jangan menjadikannya proyek emosionalmu. Wanita tertarik pada kedalaman emosional, bukan ketergantungan emosional. Alih-alih bilang, "Aku takut kehilanganmu," katakan, "Aku juga pernah terluka, jadi aku mengerti keraguanmu." Pesan sama, energi berbeda. Yang paling penting, jalani hidupmu sepenuhnya. Pergi ke gym, kejar tujuanmu, habiskan waktu bersama teman, bangun sesuatu yang membanggakan. Ketika dia melihatmu berkembang, bab 8. Pemikiran terakhir, dua hal terjadi. Dia sadar kamu tidak menunggu keputusannya, dan dia mulai merasa aman. Karena pria yang mantap dengan dirinya sendiri adalah pria yang bisa dipercaya untuk menjaga hatinya. Satu pengecualian, ada tipe wanita yang menunjukkan semua tanda ini, tapi tidak akan pernah benar-benar berkomitmen. Dia bukan takut pada perasaannya, dia kecanduan kejar-kejaran itu sendiri. Bedanya, wanita yang benar-benar takut akhirnya akan membiarkanmu masuk kalau kamu sabar dan konsisten, sementara wanita yang kecanduan kejar-kejaran akan selalu menemukan alasan baru untuk menjauh. Penolakannya berkurang seiring waktu pada yang benar-benar takut, tapi tetap sama atau bertambah pada yang kecanduan kejar-kejaran. Kalau setelah berminggu-minggu dia masih panas dingin tanpa kemajuan, dia bukan takut, dia menikmati dramanya, dan kamu perlu pergi. Bukan sebagai strategi, tapi sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Kebenaran yang tidak ingin didengar siapapun, kamu tidak bisa memaksa seseorang berhenti takut, tapi kamu bisa menjadi pria yang membuat rasa takut itu tidak perlu. Dengan begitu, kamu menjadi pria yang tidak butuh siapapun untuk melengkapi dirinya, tapi tetap layak dipilih. Ingat ini, setiap jam kamu habiskan menganalisis sinyalnya adalah 1 jam yang tidak kamu habiskan membangun dirimu sendiri.
Bisakah kamu tertarik padanya tanpa terobsesi? Karena begitu terobsesi, kamu sudah kehilangan bukan hanya dia, tapi juga dirimu sendiri. Kalau video ini relevan, tulis komentar dengan kata feelings supaya aku tahu kamu menyimak. Dan tekan subscribe, karena minggu depan aku ungkap pesan teks yang membuat wanita yang takut justru mengejarmu.